Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Api yang ganas tampaknya memenuhi wilayah yang tandus, karena panas yang membakar terus-menerus dipancarkan. Ini membuat domain itu tampak seperti tungku, dan suhunya yang tinggi tak tertahankan. Lindong duduk di udara, dan tidak ada pertahanan di sekitarnya. Kuali Burning Sky ini sudah sepenuhnya bergabung dengannya. Suhu di dalamnya mungkin berakibat fatal bagi orang lain, tapi itu tidak membahayakan bagi Lindong. Pada saat ini, kedua mata Lindong tertutup. Pikirannya tenggelam ke dalam Burning Sky Cauldron, dan mengendalikan formasi. Meskipun ia tidak dapat campur tangan dalam proses penyempurnaannya, namun ia hanya perlu mempertahankan formasi ini. Lain halnya jika formasinya terganggu, penyempurnaan akan gagal. Pada saat itu, 8 Volcano Flame Essence Stone akan terbuang sia-sia. Bang-bang, kuali api besar ditangguhkan dalam arai api besar yang menutupi seluruh tempat. Naga api berenang di sekitar permukaan kuali api itu. Kadang-kadang si naga akan membuka mulutnya, ketika bola api merah menyembur ke dalam kuali. Bur, di setiap masing-masing dari ke-8 kuali itu, ada 8 kelompok cahaya. Cahaya ini sangat terang, tampak seperti matahari kecil. Ketika mereka memancarkan cahaya, riak menakutkan perlahan menyebar dari mereka. Rasanya seolah-olah 8 gunung berapi liar dan keras disembunyikan di dalam kelompok cahaya ini. Selain itu, samar-samar ada 8 gerbang yang diam-diam terbentuk jauh di dalam kelompok cahaya itu. Lindong perlahan-lahan membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya menampakkan ekspresi bersemangat saat dia melirik kumpulan cahaya liar dan keras di dalam kuali, dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Yang perlu dia lakukan adalah menunggu saat semuanya selesai secara alami. Setelah Burning Sky Gate berhasil disempurnakan, dia akan dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan dari Burning Sky Cauldron ini. Lindong telah mengantisipasi kedatangan hari ini untuk waktu yang sangat lama. Periode waktu berikutnya adalah semacam penantian yang tenang. Dalam sekejap mata, 8 hari telah berlalu. Selama 8 hari ini, domain dalam Burning Sky Cauldron tumbuh lebih liar dan lebih ganas dengan berlalunya hari. Api menghujani dan mengamuk di dalam domain tersebut. Pada akhirnya, hujan api berubah menjadi badai api yang menyapu seluruh domain dalam Burning Sky Cauldron. Kegiatan ini menyebabkan Lindong bersukacita sedikit. Untungnya penyempurnaan bisa diselesaikan dalam Burning Sky Cauldron. Jika ini dilakukan di dunia luar, dia pasti akan menarik perhatian banyak ahli. Pada saat itu, banyak orang juga akan menyelidiki situasi. Masalah itu akan menyebabkan Lindong sakit kepala. Kuali api dalam arai besar secara bertahap menjadi tidak stabil karena domain menjadi semakin liar dan keras. Pintu-pintu yang awalnya tidak jelas dalam kelompok cahaya, kini mulai menjadi lebih jelas. Fluktuasi yang menakutkan dengan diam-diam menyebar dari dalam diri mereka. Dalam menghadapi fluktuasi itu, bahkan ruang di sekitar kuali api menjadi sedikit terdistorsi. Bang-bang, formasi itu mulai bergetar hebat mengikuti ketidakstabilan kuali api yang semakin besar. Ekspresi Lindong juga menjadi lebih khusyuk, saat dia merasakan perubahan dalam formasi. Saat ini, formasi sudah berjalan 70 hingga 80%. Jika dia gagal pada saat ini, kemungkinan dia akan berakhir dengan penuh tekanan terlepas dari karakternya. Jari panjang Lindong saling bersilangan. Segel tangannya dengan tenang berubah pada saat ini, sementara pikirannya terus menekan gangguan dalam formasi besar. Usahanya jelas memiliki beberapa efek. Sesaat kemudian, formasi yang semula berfluktuasi, kini menjadi jauh lebih tenang. Namun pikiran Lindong tidak rileks sebagai hasilnya. Kedua matanya terasa panas, ketika dia menatap bagian tengah kuali. Api meningkat di tempat itu, dan 8 gerbang merah terlihat sebagian. Sudah hampir waktunya, gumam Lindong. Panas membakar keluar dari mata hitam pekat Lindong. Segera, dia menggigit ujung lidahnya, dan 8 suap darah esensi dengan Yuan Power yang terkonsentrasi diludahkannya. Wajah Lindong langsung memucat saat 8 darah esensi dimuntahkan. Namun pikirannya sangat bersemangat. Dengan menjentikkan jarinya, 8 kelompok darah esensi berubah menjadi panah yang menembak ke kuali api. Akhirnya mereka memasuki gerbang merah yang telah terbentuk.
berdengung. Setelah darah esensi memasuki gerbang merah, gerbang yang awalnya agak tidak stabil mulai bergetar liar pada saat ini. Gelombang demi gelombang cahaya merah yang sangat mengamuk dipancarkan. Akhirnya mereka menabrak kuali api dengan suara keras. Mata Lindong tampak muram. Dia mengendalikan formasi dengan sekuat tenaga. Dia sadar bahwa ini adalah tahap yang paling penting. Jika dia tidak dapat meninggalkan tandanya di Burning Sky Gates, dia tidak akan bisa mengendalikan mereka. Dengan cara ini, semua kerja kerasnya akan sia-sia. Lagi pula, terlepas dari seberapa kuat mereka, apa gunanya mereka semua, jika mereka tidak mematuhi kendalinya, pikir Lindong. Aku harus berhasil, gumam Lindong pada dirinya sendiri. Tangannya tanpa sadar mengencang, dan beberapa keringat merembes keluar dari telapak tangannya. Bang-bang, raungan bergemuruh terus dipancarkan dari 8 kuali api. Raungan itu sepertinya menabrak jantung Lindong, menyebabkan sudut matanya melompat tanpa sadar. Bang, bang, kekuatan liar dan kekerasan lainnya tiba-tiba menabrak kuali api dengan keras. Setelah itu, mata Lindong menyusut, saat dia melihat retakan muncul di kuali api. Kuali api tidak mampu menahan pertumbuhan kekuatan gerbang di dalamnya. Wajah Lindong suram. Dengan pikirannya, cahaya merah menyapu dari dalam formasi. Setelah itu, ia melilit 8 kuali api, dan terus menstabilkan mereka dalam upaya untuk mencegah mereka meledak. Kuali api mulai membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan di bawah kendali Lindong. Dalam waktu yang singkat, 8 kuali api telah membengkak menjadi 2 kali ukurannya. Dari kejauhan, mereka muncul seperti 8 kuali api besar yang mengambang di langit, sebuah pemandangan yang cukup menakjubkan. Saat kuali membengkak, goncangan juga mulai melemah secara bertahap. Cahaya merah menyala dengan cepat berkumpul di dalam kuali, saat bentuk gerbang menjadi semakin jelas. Selain itu, koneksi samar mulai muncul dalam pikiran Lindong saat gerbang merah menjadi lebih jelas. Sumber koneksi itu adalah 8 Burning Sky Gates yang belum sepenuhnya menyatu dengan kuali. Munculnya koneksi ini menyebabkan kegembiraan terungkap di mata Lindong. Dia mengerti bahwa dia sudah memiliki kesuksesan awal dalam menyelesaikan langkah ini. Bang! Suara guntur yang mengejutkan tiba-tiba meledak di langit. Cahaya di dalam 8 kuali api menyala sampai ke titik di mana mata seseorang tidak dapat melihat secara langsung. Apakah akan segera dibentuk, pikir Lindong. Lindong sedikit menyipitkan matanya, saat cahaya hijau berkumpul di dalamnya. Dia bisa melihat dengan jelas, bahwa 8 gerbang merah di dalam cahaya yang menyilaukan dari kuali sudah berangsur-angsur stabil. Bang! 8 sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meluncur keluar dari dalam kuali api pada saat ini, ketika simbol cahaya muncul pada mereka satu per satu. Akhirnya mereka mengeluarkan beberapa suara keras, dan 8 kuali benar-benar meledak pada saat yang sama. Bang! Api yang mengerikan menyapu langit. Segera setelah itu, sinar merah ditembak keluar dari api yang tampaknya menghapuskan langit. Akhirnya mereka diam-diam melayang di depan mata Lindong yang agak bersemangat. Mata Lindong dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap langit. 8.000 kaki gerbang merah besar diam-diam berdiri di 8 arah. Api merah mengalir di dalam gerbang ini, muncul seperti naga api yang berkelok-kelok. 8 gerbang merah berdiri di cakrawala, ketika fluktuasi yang tak terlihat diam-diam menyapu, ketika energi yang awalnya liar dan keras di dalam Burning Sky Cauldron, kini mulai mereda. Fiuh! Uap putih perlahan-lahan dihembuskan dari mulut Lindong. Mulutnya terbuka ketika dia melihat 8 gerbang merah, dan tawa tanpa sadar keluar dari mulutnya. Dia sadar, bahwa Burning Sky Cauldron dengan Burning Sky Gates sudah bisa dianggap lengkap. Mulai saat ini dan seterusnya, ia akan dapat benar-benar melepaskan kekuatan Burning Sky Cauldron. Dengan mengandalkan 8 tingkat pembakaran Sky Gates dalam Burning Sky Cauldron ini, Lindong memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan siapapun, selama mereka bukan para ahli yang benar-benar berada di tahap kematian mendalam. Lindong mengamati 8 Burning Sky Gates itu. Lama kemudian, akhirnya dia melambaikan lengan bajunya. Langit bergetar, dan 8 gerbang merah secara bertahap disembunyikan, jika berikutnya dia bertemu musuh, yang dia butuhkan hanyalah sebuah pikiran, dan ke-8 Burning Sky Gates ini akan mampu melepaskan kekuatan yang menakutkan untuk membunuh musuhnya. Pikir Lindong. Aku akhirnya berhasil, gumam Lindong. Lindong menyeringai saat melihat 8 Burning Sky Gates yang telah disembunyikan. Dia akhirnya mendapatkan hadiah yang diinginkannya setelah melakukan begitu banyak upaya. Ketika Lindong keluar dari Burning Sky Cauldron, hal pertama yang dia perhatikan adalah, melihat Mu Lingxian sedang tidur nyenyak di atas Life Death Coffin Cover seperti anak kucing kecil. Lindong tidak bisa menahannya, dia tertawa dengan getir. Gadis kecil ini tidur terlalu banyak.
Mungkinkah dia telah tidur selama dia berada di dalam kuali, pikir Lindong. Lindong berdiri di depan Live Dead Coffin Cover yang melayang, lalu dia menatap Mu Lingshan. Pada saat ini, seuntai air liur mengalir dari sudut mulutnya, itu adalah bukti dari mimpi indah yang dia alami. Gadis ini, gumam Lindong. Dengan sedikit senyum, Lindong menggelengkan kepalanya saat dia dengan lembut membelai kepala kecil Mu Lingshan. Ketika telapak tangannya melakukan kontak dengannya, matanya tiba-tiba berkontraksi. Simbol leluhur yang melahap dalam tubuhnya secara tak terduga mulai bergetar pada saat ini. Apa yang sedang terjadi, pikir Lindong. Lindong mengerutkan bibirnya, saat ekspresinya mulai berfluktuasi tidak teratur. Mengapa simbol leluhur melahap dalam dirinya memiliki respon aneh terhadap Mu Lingshan, gumam Lindong sambil membelai dagunya. Yan melayang di samping Lindong, dan menatap Mu Lingshan yang tidur sambil mengerutkan keningnya. Setelah ragu-ragu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya ketika seberkas sinar kecil melesat keluar, sebelum bersinar di tubuh Mu Lingshan. Di bawah penerangan cahaya, cahaya terang tiba-tiba melayang keluar dari tubuh Mu Lingshan, sebelum berubah menjadi paus mini. Paus itu tampak berwarna hitam dan putih, mirip dengan perpaduan yin dan yang. Pada saat yang sama, fluktuasi kuno dan aneh terus-menerus dipancarkan darinya. Ini adalah roh iblis Lingshan, gumam Lindong sambil sedikit terkejut saat dia memandangi paus kecil yang juga tertidur dengan nyenyak. Benar, Yan mengangguk dan bergumam. Tubuh ini memang dari klan paus Sage abadi, namun fluktuasi ini tampaknya agak aneh. Mereka bukan hanya paus Sage abadi. Setelah mendengar gumaman dari Yan, Lindong mengangkat bahunya. Sepertinya gadis ini tidak begitu sederhana. Bahkan kamu tidak dapat memahami seluk-beluk batinnya, ucap Lindong. Pada titik ini, mata Lindong tiba-tiba berkedip ketika dia bertanya. Mungkinkah Lingshan juga seorang reinkarnator? Tanya Lindong. Fluktuasi ini lebih aneh daripada reinkarnator, jawab Yan. Lindong tertegun. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Dia tidak berencana bertanya pada Mu Lingshan tentang hal itu, dan mungkin saja dia bahkan tidak tahu tentang keanehannya sendiri. Bahkan jika dia tahu, semua orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan itu tidak pantas baginya untuk bertanya terlalu banyak padanya, pikir Lindong. Lupakan saja, kamu bisa menyelidikinya di masa depan, ucap Lindong. Setelah mendengar kata-kata Lindong, Yan juga merasa tidak berdaya dan mengangguk. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, tidak ada yang dia tidak lihat di dunia ini. Namun dia agak bingung karena gadis di depannya ini. Sosok Yan berubah menjadi kilatan cahaya, dan menembak ke tubuh Lindong sekali lagi. Selanjutnya, Lindong menarik telapak tangannya dari kepala Mu Lingshan, sebelum memberikan batuk kering. "Oh, kakak Lindong, apakah latihanmu sudah selesai?" tanya Mu Lingshan. Saat batuk keringnya keluar, akhirnya ada respons dari Mu Lingshan yang tidur nyenyak. Dalam sekejap, dia buru-buru membuka matanya. Wajahnya merah ketika dia mengatakan dengan malu. "Sepertinya aku tertidur tanpa memperhatikan situasi," ucap Mu Lingshan. Lindong tertawa kecil dan membalas. "Ayo pergi berjalan-jalan," ucap Lindong. "Asyik," balas Mu Lingshan. Setelah mendengar bahwa dia bisa keluar, Mu Lingshan sangat gembira. Kemungkinan karena Lindong memintanya untuk tetap patuh di kamar dan menjaga Lindong, itu membuatnya merasa tertekan dan tersiksa. Dengan tertawanya, Lindong mengusap kepalanya, sebelum menjaga Burning Sky Cauldron di dalam tubuhnya, Lindong berbalik dan memimpin Mu Lingshan keluar dari kamar. Selama beberapa hari Lindong berkultivasi, jumlah orang di Sky Merchant City telah meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Tak terhitung para ahli yang berkumpul dari wilayah tetangga. Dengan cara ini, campuran karakter dalam Sky Merchant City terus menjadi semakin bervariasi. Karena kehadiran semua jenis karakter buruk, tatanan di dalam kota berubah jauh lebih kacau. Sementara Lindong berjalan-jalan di Sky Merchant City dengan Mu Lingshan, dia juga mendapatkan sejumlah besar informasi. Menurut apa yang dia dengar, selain Gua Angin Iblis, bahkan faksi besar lainnya dari wilayah Laut Angin Surgawi, dan Gua Semesta, juga telah tiba di Sky Merchant City. Selain itu, pemimpin kelompok mereka juga dikenal sebagai pakar puncak pada generasi muda wilayah Laut Angin Surgawi, Tangan Semesta, Zoukian. Selain Gua Angin Iblis dan Gua Semesta, ada Sekte Ilusi Iblis Laut, Sekolah Tablet Surgawi Laut Suan Utara, dan berbagai faksi lainnya. Faksi-faksi ini semuanya adalah tuan besar dari daerah mereka dalam Laut Iblis Chaotic. Namun mereka semua sekarang telah berkumpul di Sky Merchant City. Dari kelihatannya, masa bergolak datang untuk Sky Merchant City. Seperti yang diharapkan dari pengadilan pedagang langit, kekuatannya yang sangat kuat, pikir Lindong. Setelah mengetahui tentang situasi ini, Lindong hanya bisa terdiam.
Sebuah lelang tunggal mampu menarik perhatian semua kekuatan kelas berat ini. Dari kelihatannya, kualitas pelelangan yang diadakan oleh Sky Merchant Corp tampak agak tinggi. Pada titik ini, antisipasi tanpa sadar menyembur keluar dari hati Lindong. Apakah dia bisa mendapatkan peta laut simbol leluhur kedua dari lelang ini? Masih ada 2 hari sebelum dimulainya pelelangan, gumam Lindong. Selama 2 hari ini, suasana di dalam Sky Merchant City tampaknya hampir meledak. Hari-hari berlalu dalam sekejap mata, ketika sinar matahari pertama bersinar di pagi hari, sementara seluruh kota menjadi mirip dengan gunung berapi yang meletus dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, seluruh kota benar-benar tenggelam dalam keadaan hiruk-pikuk. Wush wush. Saat Lindong dan Mu Lingxian berjalan keluar dari penginapan, bunyi deru yang terdengar di seluruh langit, ketika sosok-sosok melesat ke arah bagian utara kota seperti segerombolan belalang. Arai hebat itu telah diaktifkan ya, gumam Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah arai raksasa yang menyelimuti seluruh kota. Pada saat ini, sinarnya jauh lebih solid daripada sebelumnya. Fluktuasi tanpa batas itu samar-samar terlihat, karena memancar keluar darinya, itu sudah jelas, Sky Merchant Corp telah mengaktifkan arai perlindungan kota. Di bawah intimidasi susunan ini, bahkan ahli tahap kematian mendalam yang sempurna tidak akan berani berperilaku kejam di depan pintu utama Sky Merchant Corp. Ayo pergi, ucap Lindong. Lindong tersenyum ke arah Mu Lingxian yang sangat bersemangat, sehingga dia tampak sangat sibuk melihat ke segala arah. Dengan gerakan tubuhnya, dia menembak ke langit, sebelum menuju ke utara. Di belakangnya, ekor biru kecil dengan cepat mengikuti. Sebuah plaza melayang di bagian utara Sky Merchant City. Plaza itu lebarnya sekitar 100.000 kaki, memungkinkannya untuk menampung 100.000 orang. Plaza ini adalah tempat Sky Merchant Corp mengadakan lelang mereka. Layar cahaya turun di sekitar plaza, dan itu berasal dari susunan perlindungan besar di atas langit Sky Merchant City. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan di dalam plaza ini, perlu surat undangan yang dikirim oleh Sky Merchant Corp. Lindong berhenti di depan layar cahaya dan membalik telapak tangannya, saat surat undangan hitam keunguan muncul di tangannya, dia menjentikkannya ke arah arai cahaya, itu langsung bergetar dan menghasilkan celah, Lindong dan Mu Lingxian dengan cepat memasukinya. Bang! Saat ia memasuki arai cahaya, keributan memekakkan telinga menyerbu ke arahnya, menyebabkan Lindong samar-samar mengerutkan alisnya. Mengangkat pandangannya, dia melihat lautan manusia yang membentang hingga ujung pandangannya. Dia merasa agak tak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya ia menghadiri pelelangan berskala seperti itu, pikir Lindong. Mari kita pergi ke kursi kita terlebih dahulu, ucap Lindong. Tatapan Lindong menyapu plaza yang luas, sebelum dia memimpin Mu Lingxian dan mendarat di tempat tertentu di antara kursi di depan mereka. Saudara Lindong, kamu sudah datang ya, ucap Nona Tang. Tepat ketika sosoknya menyapu udara, suara yang mirip dengan dentang lonceng tiba-tiba terdengar dari depannya. Saat dia mengangkat kepalanya, hal pertama yang dilihatnya adalah sosok Tang Dongling yang ramping dan anggun, lalu tersenyum ketika dia memandangnya. Karena aku telah datang ke Sky Merchant City, bagaimana bisa aku melewatkan kesempatan besar ini, balas Lindong. Lindong memiliki kesan yang agak menguntungkan dari Tang Dongling ini, karenanya, dia berhenti dan menjawabnya dengan senyum. Tang Dongling menutup mulutnya dan tertawa. Dia sangat cantik. Bersama dengan statusnya yang tinggi di Sky Merchant Corp, obrolannya dengan Lindong menarik perhatian beberapa tatapan. Cukup banyak dari tatapan itu menyapu tubuh Lindong dan mencoba untuk menemukan, siapa sebenarnya yang telah mendapatkan sambutan baik dari Nyonya Pengadilan Sky Merchant Corp. Lindong juga merasakan popularitas yang dimiliki Tang Dongling. Pandangan itu membuatnya merasa agak tidak wajar. Namun tepat ketika dia akan berpamitan, banyak suara mendesis tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia melirik mereka, saat dia sedikit mengernyit. Orang-orang yang datang adalah Little Underworld King, Xie Yan, dari Gua Angin Iblis. Hahaha, Dongling, setelah tidak melihatmu selama setahun, kamu sudah semakin cantik saja, ucap Xie Yan yang telah tiba di samping keduanya, dan mengirim senyum ke arah Tang Dongling. Nada suaranya agak akrab. Nona Tang, aku akan pergi dulu, ucap Lindong. Tidak ingin melakukan kontak dengan Xie Yan, Lindong melirik Xie Yan, sebelum mengatakan beberapa kata kepada Tang Dongling saat ia bersiap untuk pergi. Hahaha, saat dia berbalik, tawa lembut tiba-tiba terdengar dari Xie Yan, dia menatap Lindong dengan sedikit geli di matanya, dia berkata dengan suara lembut. Jadi kamu yang bernama Lindong ya, ucap Xie Yan. Tubuh Lindong berhenti, saat kilatan keras merayap naik dari kedalaman matanya, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.